Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update resiko gagal bayar atau telat bayar aplikasi pinjaman online Indosatku. Nah, untuk aplikasi Indosatku ini apakah sudah memiliki diisi lapangan di tahun 2023 saat ini? Dan apa saja nih resiko-resiko lainnya ketika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online Indosatku? Dan di video kali ini saya akan sedikit kasih informasi tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Indosatku tahun 2023. Simak video ini sampai habis. Seperti yang kalian ketahui, untuk aplikasi pinjaman online Indosatku ini adalah aplikasi pinjaman online legal berizin OJK. Nah, sudah pasti ya untuk keamanan data di aplikasi Indosatku ini sudah pasti terjamin ya untuk keamanannya. Jadi tidak akan ada yang namanya penyebaran data atau sebar data oleh DC-DC dari aplikasi pinjaman online Indosatku. Lalu apa saja nih resiko-resiko ketika kita telat bayar di aplikasi pinjaman online Indosatku? Apakah pinjaman online Indosatku ini sudah memiliki diisi lapangan? Nah, hal ini yang sering banyak ditanyakan ya oleh kebanyakan orang tentang diisi lapangan dari aplikasi Indosatku. Apakah aplikasi Indosatku ini ada diisi lapangan di daerah A, B, ataupun C? Nah, di sini saya akan jawab ya untuk kalian untuk diisi lapangan dari Indosatku ini. Sampai saat ini, sampai video ini diupload, belum ada diisi lapangannya. Dalam artian tidak akan ada diisi lapangan yang akan datang ke rumah kalian ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Indosatku. Karena sejauh ini belum ada informasi yang masuk juga nih yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Indosatku itu didatangi oleh DC lapangan. Banyak nih yang memberikan informasi mereka mengalami keterlambatan dalam waktu yang cukup lama dan juga nominal yang cukup besar di aplikasi Indosatku, namun belum pernah didatangi oleh DC lapangan. Dalam artian untuk aplikasi Indosatku ini memang belum ada DC lapangannya sampai saat ini. Jadi buat kalian yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Indosatku dan sering menanyakan tentang DC lapangan, di sini saya jelaskan lagi untuk DC lapangan dari aplikasi Indosatku ini belum ada ya, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Lalu apakah aplikasi Indosatku ini masuk ke Slick OJK atau akan melaporkan ke Slick OJK ketika debiturnya mengalami keterlambatan atau gagal bayar? Nah, sejauh ini juga untuk aplikasi Indosatku ini tidak masuk ke Slick OJK ya, atau tidak melaporkan ke Slick OJK ketika nasabahnya mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Jadi secara keseluruhan tidak ada risiko berat ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Indosatku ya. Mungkin yang paling terpenting itu harus dikuatin mental saja ketika kalian mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar ya. Karena untuk penagihan atau peringatan melalui pesan WhatsApp dari aplikasi Indosatku ini cukup rajin ya dari penagih-penagihnya. Jadi kalian akan dihubungi oleh DC online, yang mana DC online ini bertugas untuk memperingatkan atau menagih tagihan kalian melalui media komunikasi seperti telepon, SMS, WhatsApp, maupun email. Jadi kalian akan dihubungi setiap hari dengan nomor yang berbeda melalui panggilan telepon. Dan kalian juga akan diperingatkan tentang tagihan kalian melalui pesan WhatsApp. Jadi kalian jangan kaget. Bila mana kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Indosatku, kalian akan sering mendapatkan spam telepon dan juga mendapatkan pesan-pesan melalui pesan WhatsApp ataupun juga SMS. Lalu bagaimana nih Bang? Saya sering mendapatkan pesan WhatsApp dari DC online aplikasi pinjaman online Indosatku bahwasannya akan ada kunjungan debt collector lapangan ke rumah. Sudah pasti itu hanya gertakan saja ya dari mereka, itu tidak akan benar terjadi dan tidak akan ada DC lapangan yang akan datang ke rumah kalian ketika kalian mendapatkan pesan WhatsApp seperti itu. Karena mereka akan melakukan segala cara melalui media komunikasi, melalui pesan, telepon, ataupun SMS, ataupun juga WhatsApp ya. Mereka akan terus menggertak kalian, menakut-nakuti kalian agar kalian cepat-cepat membayar tagihan kalian di aplikasi Indosatku. Kalaupun kalian mendapatkan ancaman seperti itu akan dikunjungi oleh debt collector lapangan, saya jamin itu tidak akan pernah terjadi ya. Di lapangannya tidak akan datang ke rumah kalian. Dan perlu kalian ketahui juga untuk kunjungan debt collector lapangan tidak akan memberitahu kalian terlebih dahulu. Jadi mereka akan datang secara tiba-tiba, tidak akan memberikan pemberitahuan melalui pesan WhatsApp ataupun juga telepon. Namun kalian tidak perlu khawatir karena memang ya seperti yang tadi saya bilang, untuk aplikasi Indosatku ini belum ada di lapangan, dan kalaupun kalian mendapatkan ancaman melalui pesan WhatsApp akan dikunjungi oleh debt collector lapangan, ya kalian juga jangan takut karena itu hanya gertakan saja atau cara mereka untuk menakut-nakuti kalian. Nah, jadi di sini sudah cukup jelas ya sebagai kesimpulannya, untuk resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Indosatku ini tidak ada resiko beratnya ya. Jadi kalian hanya akan mendapatkan
spam telepon dan juga penagihan melalui pesan WhatsApp, SMS maupun email. Dan tentunya juga kalian akan dikenakan denda keterlambatan ya ketika kalian mengalami keterlambatan di aplikasi Indosatku. Dan kalian tidak perlu khawatir akan dikunjungi oleh debt collector lapangan dan juga masuk slick OJK, karena sejauh ini untuk aplikasi Indosatku ini tidak memiliki DC lapangan dan juga tidak masuk ke slick OJK atau melaporkan ke slick OJK ketika debiturnya mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah guys, itulah tadi sedikit informasi tentang resiko gagal bayar aplikasi pinjaman online Indosatku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.